Kenapa Allah tidak bisa dilihat dengan mata? Kan gitu. Iya, betul. Karena Allah Maha Adil. Kalau Allah bisa dilihat dengan mata, gitu kan? Iya. Orang buta nggak bisa lihat. Boleh gak sih kita meminta kaya, berdoa kaya? Sedangkan ada hadis yang menyatakan bahwa dunia itu kan penjaranya orang mukmin. Kenapa sih orang non muslim itu walaupun kita sama-sama melakukan kebaikan, muslim melakukan kebaikan, orang non muslim juga melakukan kebaikan, tapi output di akhirnya itu berbeda. Maksudnya output? Maksudnya kayak ketika yang masuk Islam, yang masuk surga itu kan top cuma umat Islam ya kan? Umat Islam. Makanya gua milih Islam. Dari mana, Mad? Lama amat tuh. Biasa ini hujan kita kan biasanya pakai motor ya. Jadi nge-grab mobil dulu, mana pelan lagi bawanya, nggak tahu tuh kenapa. Lu bilangin sama supir, Ned. Apa nih? Itu pedal gas, injek aja bukan tai. Nggak usah malu-malu, pakai perasaan injek ya. Licin ya. Kan ada yang 4 gak bakal tergelincir juga ya. Iya. Injek aja. Tai sih jangan. Iya. Ini kan gas. Balik kuliah kali lu? Kenapa? Balik kuliah ini habis UAS biasa lagi ada sibuk. Kita sibuk. Aduh, capek juga ini, langsung sini aja. Maksudnya gimana? Capek langsung ke sini maksain. Ini apa? Effort. Ngecas energi agamis lah. Agamis. Ya. Lu jurusan apa lu? Prodi apa? Di pendidikan agama Islam. Kita Pendidikan agama Islam. Iya. Walaupun nggak Islam banget sih mahasiswanya. Benar. Rencana apa? DO kapan? Lulus ada kan? Lulus. Maksudnya mau sampai beres kuliah? Pasti. 3 bulan ngerasa 3 semester, wah udah bisa, udah berhenti. Enggak, itu coba-coba. Sampai lulus, mendapatkan orang tua harus. Jurusannya apaan tadi? Pendidikan agama Islam. Keren lah ya. Ahmad keren. Buset. Berarti apa namanya lu sehari-hari tuh jadi kayak apa pemikir teologi gitu kan? Memikirkan keagamaan. Bisa dibilang gitu ya, walaupun gak gitu-gitu juga sih. Gak gitu-gitu juga. Iya. Ilmuwan. Enggak ya? Enggak juga. Suka tidur kan? Di kampus, maksudnya di kampus. Suka kalau lagi kecapean. Emang kuliah di mana? Tahu enggak kuliah di mana? Enggak. Di mana? Itu yang terkenal. Mana? Masa UI, Kak. Ada K-nya. Iya. Oh, gimana, Pak? Mantap. Iya. Jadi emang ya berarti karena jurusannya apa namanya? Keagamaan. Jadi tiap hari teologi yang berpikir kritis gitu lah. Hari-hari sudah apa aja biasanya yang dipikirin apa aja selama menjadi mahasiswa. Asik. Banyak pikiran. Ini upgrade berarti ya dari tadinya santri ini di Balai Rombeng jadi mahasiswa, upgrade atau downgrade? Enggak pastinya. Pasti upgrade lah. Upgrade minimal pakai sepatu sekarang. Iya. Kalau dulu kan mondok pakai sarung. Enggak, sendalnya aja sebelah-sebelah, Pak. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan semua, Pak. Apa kayak Nabi Idris ketinggalan? Iya. Ketinggalan di perusahaan waralaba. Enggak, gimana tuh kesehariannya maksudnya selama di kampus? Ya pada umumnya anak kuliah lah. Belajar. Kantin. Lu katanya tadi nge-WA ada pertanyaan katanya mau kemari. Ada nih, sebenarnya pertanyaan orang lain juga. Aduh, sorry. Emang dia bakatnya terus, Pak? Bakat tuh. Pertanyaan ini tip gitu. Teman kampus. Enggak kejawab di kampus. Enggak kejawab. Apalagi di sini. Salah. Di kampusnya enggak kejawab lagi sini. Salah. Mancing, Man. Mancing. Ya, siapa tahu, coba dulu kan. Siapa tahu kan? Enggak ada yang tahu sih. Coba apaan? Nanti Bagio jawab.
izin ngerokok. Izin gitu. Jadi gini, Ya. lagi ya. Mm-mm. Ada yang bertanya teman saya. Mm-mm. Jadi ini prolog dulu ya. Prolog. Prolog. Heeh. Ada 2 hewan nih, Mm-mm. citah dan rusa. Punya Keduanya- cita-cita citanya. satu. Satu. Kebanyakan rusanya dikepung mati sendiri deh. Citah nih lapar dia. Lapar. Cita lapar. Lapar. Berdoalah. Berdoa agar yang dikejar ini rusa Mm. sebagai makanannya. Mm. Rusa pula berdoa kepada Allah lah Mm. agar diselamatkan dari makan siangnya si citah. Oh. Jadi kan masing-masing itu berdoa dengan kepentingan yang berbeda-beda. Mm. Jadi doa mana yang lebih dikabul dari hewan tersebut? Jadi Allah tuh melihat bagaimana sih makhluk itu dinilainya kayak gimana ketika ingin dikabulkan. Mungkin pertanyaannya begini kali Mang Dede. Gimana nih? Mungkin ini maksud Gak usah, mungkin langsung tanya aja. Jaraknya dekat. Langsung tanya aja langsung. Iya. Gak usah. jadi si Cita gitu Hmm. berdoa pengen dapat makan siang. Iya. Iya, kebenaran di sana banyak kawanan rusa. Tuh. Si rusa pun berdoa gitu, pengen Iya. selamat dari Cita. Mana nih doa yang dikabulin sama Allah Betul, nih? betul. Gitu. Begitu Mang Oh, Dede. iya. Oh, jadi ada citah. Diulang lagi nih. Iya kan biar pertanyaan. Kita mah nunggu orang lain jawab apa ini? Gak ada yang mau jawab ini nanti. Ada cita lagi nyari makan, ada rusa lagi ngapain rusanya? Lagi diem lah misalkan. Iya. Lagi mikirin soal teologi ya rusa pas mau ya rusa mungkin berdoa pengen selamat ya Iya. di hatinya ada keinginan karena doa itu kan nggak selalu maksudnya naluriah daripada hewan itu memiliki keinginan itu juga doa mereka. Gak manusia doang yang Mm-mm. bisa berdoa tuh. Citah juga berdoa berarti Iya. pengen makan. Pengen makan. Lihat rusa juga punya doa pengen selamat. Betul. Jadi doa siapa yang yang dikabulkan pada saat itu. Gimana Mang Dede? saya belum nanya lagi. Sama rusa. Siapa, Pak? Itu temen yang nanya. Teman-teman. Itu sama teolog. Teolog. Sama ini juga apa? Jurusannya? Jurusannya Sama. sama. Agama Islam sama. Gitu ya, Bang. Orang mikirnya kayak udah kalau kita mikirin Ngerokok ada nggak nih? udah Oke. next level begitu kali ya. Iya itu. Salah nanya kayaknya itu kemarin. Aduh. Coba Gimana, ya? Bang Dede, kira-kira bagaimana itu? Kan kalau doa mah yang namanya doa kan dikabulkannya itu ada kemungkinan langsung, ada juga ditunda atau diganti. Ditunda, langsung kabul, Sama diganti. diganti 3 loh. Iya. Kan tiga-tiganya ini punya kemungkinan yang sama besar nih. Oh, yang sama kan, yang Iya. sama antara langsung saat itu pauron gitu kan, langsung saat itu juga atau ditunda atau diganti itu. Iya. Doa siapa yang duluan dikabul? Kan Citah berdoa pengen makan, rusa berdoa pengen selamat ya, dari nalurinya itu yang pengen selamat. Bisa aja karena kemungkinannya sama nih, bisa aja doanya itu dengan cara diganti buat si Citah. Rusa mungkin selamat saat itu. Terus gimana dengan doa, katakan rusa selamat dulu nih. Gimana dengan doa Citah yang pengen makan? Iya. Bisa aja diganti. Mungkin pas lagi lari lihat babi hutan, Oh, harus diganti dipatok dengan ular. babi hutan. Kan ya, itu mah kemungkinan yang jawaban pastinya itu sangat-sangat harus lihat kenyataannya dulu, harus lihat buktinya dulu kan. Nah gitu men. Jadi ya bisa aja dengan diganti gitu. Jadi rusaknya diganti dengan babi hutan. Jadi makan babi hutan. Iya. Bisa juga
kayaknya rusanya mati. Dimakan sama tuh cita. Kalau udah mati kan udah nggak nyari makan lagi dia. Si rusanya. Aman. Nah, kalau rusanya mati dimakan berarti doa rusa nggak dikabul. Dikabul. Selamat. Selamat dari mangsaan cita yang lain. Yang lain. Atau memang sudah takdirnya umurnya sampai situ. Bisa jadi. Banyak kemungkinan lah. Tapi kalau udah ngomongin takdir mentok sih. udah mentok. Bisa dirubah sih. Bisa. Dengan doa tadi. Iya. Itu Samet. Udahan berarti nih. Kalau itu udahan. Enggak, masih bersambung. Masih bersambung. Ngomongin doa nih berarti ya. Doa. Kenapa sih doa tuh kita lihat orang-orang doa harus mengadakan tangan seperti ini nih, dua tangan ke atas, gini aja udah disebut doa gitu. Kenapa harus mengadahkan ke tangan, terus menghadapnya ke atas lagi? Apakah menunjukkan dua tangannya itu ya ke atas? Iya, ke atas. Kenapa coba men? Kalau satu tangan yang ke atas usul. Itu tadi Pak. Izin ke kamar mandi. Ke belakang. Tangannya ke belakang. Tangannya doang. Berarti itu apa menunjukkan bahwa Allah itu di atas karena kita buset lu. Ya. Enggak, Pak. Padahal dia kemarin masih mondok, sekarang udah berpikiran Allah di atas, Pak. Iya. Luntur nih kayaknya pesantren. Akidah kan. Akidah. Bertanya gimana tuh? Enggak lah, enggak di atas juga, enggak menunjukkan Allah di atas berarti tempat nanti. Jangan sih namanya. Ya mungkin di derajatnya yang atas gitu. Karena Kiasan mungkin. Kiasan namanya? Sebagai bentuk permintaan lah. Jadi pemberi itu di atas, kita sebagai peminta itu di bawah. Derajatnya ya, penghambaan itu kan ya berdoa. Ini kenapa ya ngedoa? Iya bang, banyak orang yang suka ngedoa aja. Iya. Tangannya itu begini, kan? Iya. Ada yang begini. Iya, berbeda-beda. Begini kan. Gendong anak begini. Nah kan lokasi kan di hati itu kan. Lokasi hati itu 4 jari dari puting susu sebelah kiri, Pak. Jangan ketawa, Pak. Bentar dulu. Iya. Jangan ketawa dulu, Pak. Saya juga pengen soalnya ketawa. Masih susu aja. Ngopi kan. Iya. Jadi ada yang di sini kan doanya. Cuman kalau kita kan aneh sedikit itu. Iya. Orang doa begini. Iya, ada sedikit langsung diledek. Diledek. Iya. Ngekaop tuh ya, ngekaop. Ya enggak dengan berdoa ya tangan ke atas itu etika lah. Berdoa enggak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat di atas. Kalau derajatnya atas, ya derajatnya tinggi gitu. Kalau tempatnya di atas kan ngaji dulu tauhid. Sekarang juga belajar teologi masa. Bukan mau roasting mahasiswa. Gus Giri juga kan mahasiswa. Iya, betul. Tapi beda sama itu kayak beda sumur bersama itu. Iya. Maha siswa, pakai maha segala ya. Gak tahu ya kenapa jadi habis lulus SMA itu disebutnya maha. Iya. Nah kalau neng Jawa ngopo maha? Maha maksudnya dalam Indonesia maha, kalau di Jawa sengaja ya. Dia sengaja jadi siswa. Iya. Kalau di India Mahatma Gandhi. Oh India itu. Iya Mahatma Gandhi. Ya, tapi Allah itu mengenai ya tadi tidak Allah itu mukhalafatul lil hawadisi kan. Iya, tidak berbeda dengan makhluk. Itu qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada makhluk kan. Berdiri dengan sendiri. Iya, itu bahasa anak SD itu. Iya, kalau Allah qiyamuhu binafsihi diartikan dengan berdiri sendiri berarti Allah mendirikan dirinya sendiri. Kan nggak mungkin juga. Udah mahasiswa bukan anak SD, Pak. Iya, makanya bahasanya itu mungkin lebih tepatnya, lebih enaknya itu Allah itu qiyamuhu binafsihi tidak butuh kepada makhluk. Gitu. Jadi yang membutuhkan itu adalah
makhluk kepada makhluknya kepada Allah. Tuhan. Iya, kalau Allah bertempat nggak mau khalaqatul hawadis gitu. Butuh sama tempat. Butuh sama tempat seperti makhluk berarti kan. Berarti bukan Allah itu. Berarti mengadakan tangan kan Mengadakan itu bukan Allah di atas karena Iya. etika saja berarti ya. Oke. Iya. itu apa namanya ya itu etika berdoa dan ya pokoknya intinya dari ya maksudnya kalau berhubungan dengan doa yang tadi dari awal datang ngomongin cita apaan masih saya mah ngiranya ya bobotnya bakal ditungguin ngomongin cita tapi kalau jokes kodian jokes bapak tongkrongan ada nih doa yang pasti katanya langsung dikabul apa tuh doa makan kita doa langsung ada gitu makanannya. Nah, itu buat jokes mungkin lucu tapi kalau buat syariat langsung berubah jadi ustadz ya langsung nada-nadanya gitu ya kalau menurut syariat itu kan tidak bisa dibenarkan jadi gitu sih Pak yang misalkan kita berdoa sebelum makan itu karena makanannya udah ada. Pernah nggak ada doa sebelum makan tapi belum ada apa enggak juga kan ya. Jadi doanya itu bukan doa minta makan kan sudah ada berarti jadi minta keberkahan oh iya Allahumma barik lana fi rozaqtana Allahumma barik lana kenapa lana kan sendiri yang mau pasti tahu isim domir masih inget kan isim domir kenapa nak kan kalau di santri gitu kan kita ya sedangkan makan sendiri biasanya gitu jadi kita makan ramean rame gitu. Bisa kalau makan sendiri tetap balik lani gitu. Kenapa Barikli aduh tuh bener Pak ya udah ada lupa ya sini baru main lagi ke sini berarti tapi gramatika belajar kan jadi mempertanyakan itu maksudnya itu tadi karena makan nasi misalkan khasnya lah di Indonesia makanan pokoknya kan nasi gitu sambil mendoakan yang berhubungan dengan yang kita makan contoh misalkan nasi di apa namanya sebelum ada di meja kan dimasakin dulu sama istri udah punya istri misalkan gitu biasa aja santai nanti juga ada giliran ngomong gimana nih lanjut Bang kayaknya agak sensitif iya kita lanjut lah nasi itu tadi dibikin sama istri atau di warung lah kita mendoakan orang yang masaknya gitu sebelum dimasak kan masih jadi beras sebelum jadi beras itu kan apa namanya jadi gabahnya beras sampai ke warung itu kan melalui perjalanan. Iya supir truk gitu yang angkat beras kita mendoakan masuk segala macam terus petaninya gitu kan yang apa namanya bibitnya segala macam termasuk kita mendoakan apa namanya orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang tersebut, berhubungan berarti iya yang kita diberikan keberkahan. Iya jadi bukan untuk kita aja tuh Islam ngajarin begitu kurang lebih itu bareng-bareng jadinya berarti bukan hanya sekedar mendoakan diri sendiri esensinya tuh jadi semuanya tuh kena doa kita makan tuh dari makan ya masuk WC segala macam udah diajarin kan ya gitu ada cerita lucu nih bokap gua dulu waktu gua masih SD masih inget aja nih Roman masih inget kacau lah orang Betawi bokap lagi ada itu apa namanya belajar kelompok di rumah sebenarnya gua teman-teman tuh belajar kelompok siang-siang pulang sekolah kan jam 12 tuh nyampe rumah jam 1 jam setengah 2 lah gitu kan di rumah belajar kelompok bokap datang pulang ngajar dari sekolahnya tuh pulang ngajar masuk tuh dalam assalamualaikum lagi pada belajar kelompok nih kata bokap iya lanjut kata bokap begitu ngomong-ngomong udah pada makan belum lu kata bokap begitu belum Pak Haji kata teman-teman nih dermawan wah teman-teman ditraktir nih belum Pak Haji belum makan mendingan pada balik dulu makan sono balik lagi kira dermawan kira dermawan mau dibeliin padang satu-satu kayak apa minimal ini senampan gitu kan ya
lagi suruh balik ya. Jauh juga bapaknya ini. Betawi gitu. Suka bercanda. Dia kagak punya rokok nih misalnya, kagak punya duit nih. Kagak punya duit dia. Pengen ngerokok nih. Misalkan gua enggak punya rokok nih. Gua minta nih sama lu nih. Met, gua minta rokok. Biasanya kan rokok sampai ambil misalkan. Iya. Rokok gudang garam nih, Met. Lu minta ya? Kagak punya duit nih. Iya. Rokok apa nih gudang garam. Buset. Rokok begini amat, Met. Tuh begitu orang. Udah minta ngenyek, ngeledek lagi. Komentar lagi masalahnya. Kalau gitu gua kantongin aja. Aduh, misalnya begitu loh. Betawi sih Betawi ya. Jokes dia. Jokes, dia sering suka bercanda. Gitu. Sedikit cemas, banyak bercanda. Tapi jangan salah ya. Orang Betawi itu adalah salah satu imam pertama di Masjidil Haram di Mekah. Iya. Siapa tuh? Sebelum Syekh Ahmad Khatib Syambas, sebelum Syekh Nawawi, dan beliau pun gurunya Syekh Ahmad Khatib Syambas dan Imam Nawawi, Syekh Banten. Itu namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Gitu. Oh, yang ini ya di Muqaddimah Sapina itu disebutin juga kalau nggak salah. Yang mana? Ada. Itu mah Syekh Sumail. Syekh Salim bin Sumail. Dikasih patu saja. Iya, dikasih patu saja. Dikasih patu saja. Disebutin tuh. Itu Syekh Junaid Al-Batawi. Jadi kan banyaknya yang terkenal kan Jawa. Tapi ada orang Betawi yang imam besar, yang alim ada. Gitu. Beliau itu di sana berdoa pasti pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Karena kalau pakai bahasa Betawi repot, Bet. Gimana tuh? Orang Sunda, dadengnya. Ya, orang Sunda asli nih. Pasti kan ya Allah, abdi nyungke Gusti. Enak kayaknya kedengaran. Muji dulu. Lu misalkan orang Jawa kan, ingsun ngarep kan gitu. Ngarep pakai enak. Iya, emas gitu. Iya. Nah, kalau orang Betawi gimana emangnya? Ada kali ya Allah. Terkesannya kayak udah biasa minta gitu. Biasa minta, bisa dikasih. Udah akrab banget ya. Aduh. Sahabat ya. Jangan enggak dianjurin. Makanya enggak dianjurin. Jangan dianjurin. Iya, pakai bahasa Arab aja yang bagus. Yang bagus. Iya, perbaiki tolong Mas. Remedial kayaknya. Kita cek. Ulang. Jadi ngomongin Betawi. tadi apa pada doa gitu tuh tadi. Tadi kan etika kita mengangkat tangan. Dianjurkan kan berdoa itu disuruh maksudnya. Ya berdoa karena kan buat apa namanya ya kebutuhan kita gitu kan. Buat kebaikan lah. Kebaikan gitu ya, keinginan kita. Kalau kebutuhan sebetulnya kan memang sudah ya pasti dijamin. Cuman ya karena ya berdoa itu maksudnya sebagai bentuk penghambaan, bentuk penghambaan itu biar nggak congkah bahwa wah kita ini masih butuh gitu sama masih butuh yang pasti butuh terus gitu kan sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak Ustaz latihan gak? Iya, kayak baru lulus ini Ustaznya. Belum. Ngomong soal ini ya, berdoa tuh kan pastinya harus yang baik-baik. Berdoanya tuh. Kan gak dianjurkan dari yang buruk-buruk. Iya. Nah, ngomongin tentang kebaikan. Kenapa sih orang non muslim itu walaupun kita sama-sama melakukan kebaikan, non muslim melakukan kebaikan, orang non muslim juga melakukan kebaikan, tapi output di akhirnya itu berbeda. Maksudnya output? Maksudnya kayak ketika yang masuk Islam, yang masuk surga itu kan top cuma umat Islam ya kan? Umat Islam. Makanya gua milih Islam. Yang Islam yang bermukmin, mukmin. Gitu. Padahal kan sama-sama melakukan kebaikan. Jadi terkesannya kebaikan itu terlalu dikotak-kotakan di agama. Dan juga kebaikan juga dihalangi dengan agama untuk masuk surga tersebut. Gitu. Bukankah itu sesuatu yang nggak adil gitu? Kita sama-sama melakukan kebaikan, tapi hanya karena perbedaan agama nih kita outputnya beda. Allah nggak adil. Ya, padahal kita sama berbuat baik. Gitu. Allah itu maha adil, men. Maha adil. Dia ngomongin adil jadi gitu. Allah itu maha adil. Contoh begini, men. Ini mah kita belum ngejawab yang tadi. Iya, itu masih ngebahas adilnya. Adil dulu.
Jadi inget temen ada yang nanya waktu itu, kenapa Allah tidak bisa dilihat dengan mata? Kan gitu. Iya. Pokoknya karena Allah maha adil. Kalau Allah bisa dilihat dengan mata, gitu kan? Iya. Orang buta nggak bisa lihat. Oh iya. Makanya Allah nanti pada saat kita di surga. Betul. Gitu. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan yang itu, apa namanya Allah? Itu kan namanya orang yang kafir itu berbuat baik. Betul. Gitu kan, kafir zimmi, gitu kan? Yeah. Kafir yang baik itu kafir zimmi itu berbuat baik. Nah, sebenarnya Allah sudah memberikan gitu kebaikan untuk dia di dunia. Contoh misalkan dia sedekah, dia berbuat baik, Allah langsung ganti tuh di dunia. Oh, banyak tuh orang kafir kaya. Makanya banyak orang kafir kaya langsung digantinya di dunia tuh kebaikannya. Kontan gitu. berarti. Kontan langsung. Di akhirat enggak. Beda lagi ceritanya. Iya, beda lagi ceritanya gitu. Ya kan? Betul. Makanya kalau di logatan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kang wehi nikmat gede ing dalam dunia. Di semua makhluk tuh kena jadinya. Iya. Sifat rohmannya. Jadi baik tumbuhan, hewan, manusia, yang Islam dan kafir pun tetap kena rohmannya. Nah, beda lagi dengan rahim. Kang wehi nikmat cilik ing dalam akhirat belaka. Nah, jadi hanya orang mukmin saja yang kena tuh dari rahimnya Allah di akhirat. Masih ada ternyata. Ada. Masih ada. Tadi udah mulai output mahasiswa tapi sekarang balik lagi kayaknya. Ya, harusnya seperti itu. Balance. Jadi Ar-Rahman itu menunjukkan kepada kuantitas, kalau Ar-Rahim menunjukkan kepada kualitas. Untuk di akhirat aja. Ya tadi Allah itu maha adil Allah itu. Jadi diganti di dunia. Kan dari arkanuddin. Agama itu kan rukunnya ada 3. Iya. Kan? Dia harus apa namanya? Tadi kan Islam, ya kan? Terus iman, ihsan. Nah, 3 ini harus kumpul di agama ini. Gitu kan. Agama itu kan asal katanya kan kalau kita pakai apa namanya? Pakai bahasa Arab. Itu kan dari iqoma atau dari koma. Gitu kan. Gitu. Karena orang Arab pada susah ngomong qaf gitu kan. Jadinya jadi rin, jadi agama. Jadi agama. Iya, begitu. Sakop jadi fam itu apa? Kayak kohwah jadi gahwah. Gitu. Walil adab gidil ada. Tapi agak maksain deh. Tapi kayaknya kalau bukan belajar. Ya maksudnya kalau dibiasain mungkin kayaknya bisa. Habibadur Rahman Alatas itu. Oh, temen yang tadi. Itu bisa dia kok. Bisa. Kalau dibiasakan mungkin bisa. Ya, Bib bisa kan kok. Harus bisa Bib. Udah ini apa? Udah Indonesia deh. Kayaknya ke Batak kayaknya. Tahu singkatan Batak? Apa men? Banyak otak. Jawa. Jawara apaan? Jawa. Jadi main tebak-tebakannya. Iya, apa? Jaga wibawa. Sunda apa, Pak? Suka dandan. Masih sih, Pak? Bahasa biasa aja, Pak. Biasa. Iya. Kayak Padang. Apa Padang tuh? Pandai berdagang. Itu apa lagi, Pak? Kalimantan bukan ini ya? Udah. Lanjut yang apa? Enggak. Sulawesi. Lanjut. Itali, Pak. Aduh. Oh gitu. Iya. Pandai dagang. Padang. Melayu. Masih lanjut aja. Tadi apa sih? Tadi apa namanya? Lupa. Allah itu kan kotak-kotakan. Iya. Seolah-olah. Iya, Allah itu kan banyak juga asma'nya kan Bang Gading kan ya. Ada tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Hakim ya, ada. Banyak lah itu. Gitu. Oh jadi di kotak-kotakan. Iya. Seolah-olah tuh kebaikan tuh hanya milik agama Islam. Bukan kebaikan, maksudnya kebenaran ya. Kebenaran tuh. Lu yakin nggak bahwa kebenaran itu ada di agama Islam?
Yakin. Harus atau harus yakin atau Yakin. Iya, emang yakin. Pede aja kita pede ya. Pede aja. Karena kita Islam sih, saja. Ya enggak lah, harus Ayo yakin. harus logis juga kan, sesuatu yang kadang enggak logis, enggak kurang bisa dirasional, kadang suka kurang puas, kurang enak gitu kan. Iya. Jadi ya dengan dalilnya. Harus Yang baik juga belum tentu ini ya. Buruk. Ya iya kalau baik Enggak, buruk. baik itu belum tentu benar tadi. Ya cuman kenapa di kotak-kotakan, jadi ada orang yang beribadah tapi ternyata disiksa, ada juga orang yang ngalonyeng yang codeka, yang ya bermaksiat lah, tapi ternyata masuk surga gitu ya. Terlepas daripada itu adalah hak prerogatif pangeran, kan juga. Nah, jadi selain yang tadi itu Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah juga memiliki asma sih, yang katakan sifat Al-Muntakim, maksudnya memberi balasan. Memberi balasan itu condongnya di sini kepada hal-hal yang buruk, membalas hal-hal yang buruk. Katakan kalau ekstrimnya menyiksa lah. Menyiksa berarti buat yang di neraka, kan? Karena kan hanya output tadi tuh. Iya. Ya di neraka. Kalau nggak ada yang masuk neraka dan nggak ada yang disiksa, otomatis sifat Al-Muntakim ini terbengkalai atau sia-sia, tidak ada fungsinya, dan kesia-siaan itu mustahil adanya di Allah. Jadi untuk supaya ininya sifatnya itu ya bahwa semuanya itu memiliki perannya masing-masing, ada tupoksinya, ada Algoni, itu paling demen kan? Iya, Goni. Algoni, Agni, Agninya kencang ya, Agninya. Apaan Agni ini artinya? Kaikanlah saya. Agni, iya kan? Ya, mungkin lagi sibuk puas, wajar lah. Ngomongin yang Goni. Ya Goni, iya. Goni. Mas banget masuknya ngomongin ya Goni. Iya kan ya Goni. Artinya kan yang memberi kekayaan. Nah, kaya. Boleh gak sih kita meminta kaya, berdoa kaya? Sedangkan ada hadis yang menyatakan bahwa dunia itu kan penjaranya orang mukmin gitu. Sedangkan kekayaan itu lebih condong kepada kelalaian gitu. Kelalaian harta ataupun apa gitu. Entah siapa, men. Ya banyaknya kan yang terlihat tuh orang-orang kaya tuh biasanya arogan gitu kan. Arogan. Iya. Boleh, men. Boleh. Tapi maksudnya mungkin gitu. Maksudnya di situ kan ya kita coba jawab pakai cerita lah. Boleh. boleh. Gak tahu nih. Jadi spontan. Aduh, ya lanjut. Mbak. Aduh. Kayak kejepit kali ini. Jadi ada kisah seorang ulama, men. Zaman dulu ada kisah seorang ulama sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini miskin. Kasihan kan? Iya. Miskin mana nggak kasihan? Iya, jadi dengan beriman lagi mau. Nah, ulama ini kebetulan dilalah lagi jalan, lagi naik kuda gitu kan. Kudanya yang terbaik di zaman itu. Ini zaman dulu gitu. Dan pakaiannya pun pakaian terbaik. Gitu. Ngelihat si Yahudi itu, men. Ulama itu di-stop sama orang Yahudi. Iya. Gitu. Orang Yahudi ya apa bahasa Israel dari dulu ya. Apa yang ditanya apa baik? Ini. Panggil lah itu. Wahai Imam, stop dulu. Stop lah. Gitu. Yang nanya kali iya. aja. Kalau gua yang di stop gitu. Ya, karena ulama gitu. Iya. Ada apa gitu kan. Akhirnya turun kan nanya tuh si Yahudi. Wahai Imam, gitu kan. Bukankah ada hadis itu katanya. Ditanya tuh. Langsung gituin banget gitu. Gua keingetan tuh cerita itu. Penjara bagi orang mukmin dunia itu. Gitu. Engkau berpakaian bagus, engkau mengendarai kendaraan yang bagus gitu, kehidupanmu ya istilahnya mewah belakang berarti sama hadis.
Gitu. Ajiin. Jawaban si imam ini, ulama ini gini. Itu adalah penjara bagiku, bagi kaum mukmin. Harta tuh Yang segini banyaknya, yang sebegitu banyaknya, itu adalah penjara. Sedikit kalau di dunia tuh dibandingkan di surga. Gitu. Iya, kalau di surga, ya nggak ada apa-apanya harta segitu. Gitu kan. Apa namanya, rumahnya terbuat dari apa? Sabar, batu-batu mulia itu kan, sabarja. Gitu. Permata. Gitu. Iya, segitu lah. Penjara bagi kita kayak tuh. Iya enggak? Iya, betul. Iya. Boleh berarti kan boleh. Boleh. Orang ini apa? TM siapa, Pak? Ada TM. Warna black lagi. Isinya penuh aja. Aduh. Lupa tuh. Apaan? Oh, ini apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pernah di satu momen, di satu waktu. Satu momen ini mah biar ini aja. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Di satu momen ya sedang bermunajat. Ada apa namanya, belalang itu dari emas. Belalang dari emas di depan Nabi Ayub tuh. Belalang apa? Sama Allah tuh ditaruhin belalang gitu. Lagi munajat, lagi bermunajat. Kalau sekarang tuh ada gak sih belalang emas itu tuh? Belalang emas di Jawa banyak. Emasnya. Tapi punya belalang. Iya. Tapi ada tuh orang Jawa tuh. Apa? Gitu. Jadi bininya orang Betawi. Betawi lagi. Kenapa lu Betawi? Bininya orang Betawi. Lakinya orang Jawa. Zaman dulu itu tukang emas tuh keliling. Wah. Iya. Zaman dulu nih tukang emas tuh katanya keliling. Lewat nih tukang emas. Emas keliling. Itu kan si nenek nih. Itu udah kakek-kakek si ini siapa, suaminya udah kakek-kakek, istrinya udah kakek-kakek. Ini dong istrinya bilang, bang, mari, saya mau jual emas nih, emas tua mau nggak? Dibawa nih. Mas orang bukan emas. Lagi munajat. Itu ngejual orang bukan ngejual barang. Beda konten. Beda. Lanjut. Gimana nih? Belalang emas. Ada nggak tadi? Ada. Dulu tapi jangan Nabi Ayub. Momen pas Nabi Ayub. Lagi bermunajat. Lagu Dewa. Munajat cinta. Udah dulu. Serius dulu. Tentang Betawi suka bercanda ini. Saya. Gimana? Bukan, lupa. Ya lagi bermunajat. Terus ada apa namanya? Belalang emas itu. Diambil lah sama Nabi Ayub. Belalang nih emas ya. Emas apa belalang? Belalang dari emas. Berbahan emas. Gold, berbahan gold. Nah, diambil satu. Ada lagi diambil. Terus diambil. Banyak. Kok banyak gitu? Dikandung, Mas. Dikantong. Gak mungkin bawa tas soalnya. Iya. Ya banyak lah pokoknya. Digendong ya. Banyak lah. Digendong. Ya udah diambilin tuh banyak. Ditegor lah sama Gusti Allah, ditegor. Ayub ban anjet. Kan kamu itu nabi gitu. Iya. Kan kamu itu nabi. Kok malah ngambilin belalang emas itu, apa enggak cukup maksudnya pemberian saya kepadamu gitu. Jawaban Nabi Ayub ini nyentrik. Iya. Ya Allah, siapa sih yang bakal ngerasa cukup, siapa sih yang akan kenyang dengan rahmatmu gitu. Ambilin lah gitu. Emang bener gak akan ada cukupnya kalau rahmat. Ya maksudnya kita bakal terus pengen gitu. Bukan gak cukup dalam bentuk harta gitu. Itu bisa jadi dalil buat orang kaya tuh. Iya, men. Emang sebetulnya walaupun hidup ber-1000 tahun udah malam juga. Nah, kalau nggak sembahyang apa
Iya. Walaupun. Ya. Ya maksudnya walaupun memang berdakwah, maksudnya berdakwah dengan ilmu itu ya memang penting, maksudnya itu yang nomor satu gitu, berdakwah dengan ilmu, tapi harus ditopang juga kan dengan harta nih. Iya. Harus ditopang dengan harta. Kayak misalkan kasus-kasus di beberapa daerah mungkin yang suka ada bank-bank keliling, bank emok. Bank emok. Kenapa bank emok coba, Pak? Itu kali apa namanya, biasanya cewek kali yang ituin ya. Emok gitu. Jadi duduknya itu kalau di tempat saya itu disebutnya duduk apa namanya, bukan iftiros, apa tawaruk apa tasyahud? kayak tasyahud gitu. Itu dibilangnya emok. Oh, Gitu. Bukan cewek itu. Yang Yang cowok juga kalau gitu. Oh, cewek cowok. Tetap emok. Tapi kalau di Tasik, Iya. Tasik lagi nih, Pak. Iya, tadi. Ipet. Itu kayak ipet. Kalau di Tasik ipet. Iya. Jadi Bang Ipet di Bang sana. Ipet. Ya, kayak gitu kan, mereka itu kan ya minjem atau apa, pinjem uang ke katakan rentenir kayak gini dengan bunga yang memang sudah jelas ditaksis di awal. Mereka juga tahu sebetulnya hukumnya itu seperti apa gitu. Kalau kita sodorkan hukum, jangan apa namanya, jangan pinjam uang ke rentenir, itu riba, dosanya gini. Kalau nggak ada solusi, mereka juga bakal bingung. menye-menye. Iya. Sih gitu. Iya. Nggak harus ada solusi nyata. Iya. Harus ada. Nah, coba kalau kita ternyata kita ini sugih, Iya. kita orang kaya gitu, kan enak ya. Jangan pinjam ke rentenir, pakai duit saya aja. Gitu. Iya. Misalkan, nih pakai duit saya aja. Gitu. Mau gaya apa juga enak. Gitu, Mbak. Tinggal nyender, pala lu gua. Ya kan, maksudnya harus juga dengan itu. Jadi kan mempermudah juga dalam memberikan hukum, memberikan solusi gitu kan. Jadi proses berdakwah seperti Sayyidatuna Khadijah juga kan, saudagar. hartanya itu kan dipakai untuk berdakwah, membantu jalan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang penting. Kayak juga ya jadi penjara mungkin karena jumlahnya yang nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan di surga gitu. Iya. Apalagi di kampus. apalagi pertanyaannya. Mungkin ada, bukan nantangin sih. Ini kalau ayam kamu apa sih? Apalagi Meg? Udah kali ya. Ya udah ini kalau ini ya privasi gitu. Privasi. udah terlalu malam juga ini. Iya. Pembahasannya kemana-mana. Mungkin nanti kalau ada Pertanyaan. Apa? Waktu kumpul lagi bisa iya. bertanya lagi. Boleh. Ada kan stay terus di sini? Insya Allah. Enggak, kadang di mana, Pak? Di rumah, Di rumah, kadang di studio, kadang di kobong. Kadang-kadang. Ya kerja lah, men. Sama gitu. Sama berarti ya. Iya kerja. Iya. Ada teman juga tuh, apa namanya? Sama bininya. Kan apa namanya, kalau di sana di rumah yang di Tangerang nggak ada orang nganggur itu, men. Nggak ada orang nganggur, nggak ada. Semuanya pada kerja, men. Iya, kayak adek gua misalkan tidur mulu nih gitu. Bapak gua bilang kerjanya tidur mulu. Tidur pekerjaan. Iya, kalau teman gua bininya bilang sama lakinya, kerjanya ngabisin duit bini aja. Sama. teman kan itu teman Itu mah. Iya, teman. Bukan ini ya. Iya. Pengalaman. Ya, emang pekerjaan, jadi kata kerja kan? Kata kerja. Iya, kata kerja. Iya. Udah gitu aja. Iya. Kemana-mana aja. Itu Bapak. Betawi, orang Betawi tuh gitu. Kenapa orang Betawi? Aman ngomongin Betawi. Ngomongnya karena emang pahit. Iya. Omongannya emang pahit kayak paracetamol. Paracetamol kan pahit. Pahit. Iya. Tapi kalau udah senyum ya, wah, candu kayak alkohol. Wes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi.